Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita masih bersyukur dapat bergabung dalam kajian ini, yang dimana forum kajian itu adalah bagian dari ibadah. Salawat dan taslim selalu kita sanjungkan, kita kunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sebagai umatnya yang semoga nanti mendapatkan juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah insya Allah kita masuk pada kajian bab 41. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah membahas tentang dalil-dalil dalam dasar hukum pada 4 bab 1, yaitu keharaman durhaka kepada orang tua dan memutus ikatan kekeluargaan. Nah, minggu lalu kita mencoba membedah beberapa dalil dan alhamdulillah sudah kita sampaikan sama Ustadz. Kalau kita sedikit sisir, simpulkan sedikit, sebenarnya dari 41 itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Ada hubungan dengan kejadian-kejadian yang di dunia ini, yang selama ini kita tidak pernah menyangka bahwa sebabnya sebenarnya adalah persoalan bagaimana kita tuh memiliki perilaku di dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa kejadian di satu tempat bencana alam dahsyat itu karena ini, tidak, wallahu alam. Tetapi Allah katakan begini di dalam surat Muhammad yang waktu yang lalu disebutkan oleh apa dibedah oleh Ustadz, bahwa durhaka dan memutuskan silaturahim ini awal dari kerusakan besar di bumi. Karena Allah katakan di situ, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan. Ini dasar dari. Jadi keturhakaan dan memutus silaturahmi. Kenapa di dalam bab ini dibahas khusus? Ini menunjukkan karakter manusia, dan karakter ini tidak main-main. Artinya dengan sifat keturhakaan kita kepada orang tua, kita tidak silaturahim, ego kita muncul, maka petaka itu yang terjadi. Allah tunjukkan itu di beberapa tempat. Mungkin masyarakat di sana itu tidak durhaka silaturahim, tapi ada orang-orang yang mengambil kebijakan memutus silaturahim dan dia membuat kerusakan. Egonya muncul, silaturahim tidak ada. Maka dengan ego itu memutuskan kebijakan-kebijakan yang kira-kira tidak bisa purun. Dan akhirnya apa dampaknya? Allah tunjukkan. Dan itu terjadi beberapa titik, kemudian bahwa tubuh itu apakah jadi objek, wallahu alam. Tetapi dalam surat ini, Al-Muhammad ini adalah, apakah barangkali jika kamu berkuasa, kamu akan membuat, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan. Itu karena ego, kelompok atau orang per orang. Itu makna yang pertama pada dalil yang minggu lalu. Kemudian makna yang kedua adalah memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini akan mendapatkan laknatullah. Jadi kalau memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi di sini bahwa Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ini ada orang-orang yang merusak perjanjian Allah setelah teguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan serta membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah yang mendapatkan laknat. Di sini adalah jelas perintahnya adalah silaturahim, bukan sekedar adab sosial. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kawan kita, halo, assalamualaikum, sobat, assalamualaikum kawan, dan itu adalah silaturahim, menyapa kita. Ada maksud, bukan kepentingan apa mau pinjam uang atau apa begitu. Tapi setidaknya berpikiran positif bahwa menyapa kita, alhamdulillah dia ingat kita, atau kita juga mungkin barangkali sibuk kita nggak ingat dia, diingatkan itu. Itu silaturahim. Dan itu Allah perintahkan untuk selalu menyambung. Jadi jangan segan-segan kita tetap berukhuwah Islamnya. Kemudian memutuskan silaturahim ada disebut sebagai pengkhianatan perjanjian dengan Allah. Ini akan mendapatkan laknatullah. Jadi silaturahim tetap kita jaga. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, larangan sekecil apapun bentuk durhaka kepada orang tua. Ini disebutkan bahwa maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, ah, itu hal sepele, mudah diucapkan. Ah, apalagi depan orang tua. Tempat kawan mungkin barangkali berkelakar ya. Silahkan, wallahu alam. Jadi penilainya itu hanya Allah yang tahu.
Tapi ketika di depan orang tua, Masya Allah, apalagi dengan nada tinggi, membentak dan sebagainya, itu lebih dari kata. Ada satu kejadian lucu ini, Habib Nurmagomedov, ini kan dikenalkan dengan Habib Nurmagomedov, yang dikenal dengan seorang petarung yang Islami. Sekarang ini lagi melatih di Sasana yang dia lagi. Kemudian dalam sisi latihan itu ada salah satu anggotanya yang mengatakan begitu dia disuruh latihan A, B, C, D agak sedikit berat, dia ada yang berbunyi tidak menyebut atau mencela Habib tidak, tapi sepertinya mengeluh dengan apa beratnya latihan yang diberikan. Apa yang terjadi dia lakukan adalah seluruhnya disuruh push up dengan tangan satu dan kaki satu, dan itu dalam beberapa detik. Dan dia berkuasa pada sasana itu di saat ini itu. Nah, itu terjadi. Kemudian bukan cuma satu bentuk gerakan saja, tapi beberapa gerakan menghukum para anak pendidiknya itu. Karena apa? Betapa pentingnya dia mendalami penghormatan ini, jangan matangnya kepada orang tua, ini bentuk keturhakaan yang saya kira kita tahu bahwa seperti orang seperti Habib Nurmagomedov itu adalah yang patuh kepada orang tua. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ada beberapa poin penting yang kemarin disampaikan dalam bab dalil 41 ini. Semoga nanti kita akan perdalam dengan contoh-contoh yang dibedah dalam hadis-hadis pada bab 41. Kemudian selain itu nanti Alhamdulillah Ustadz kami mohon perkenan atas izin Ustadz nanti untuk berdoa bersama atas meninggalnya Ibu Susianti bin Sapari, binti Sapari yang itu sebagai orang tua Ibu Renza, Mbak Renza, Direktorat Promosi Kesehatan dan sudah meninggal tadi malam pukul 19. Nah, kita mohon bantuan untuk doa bersama karena ini yang bisa kita berikan bantuan cara doa kita bersama. Bapak Ibu sekalian, di forum kajian ini baik itu di pusat maupun di daerah, monggo bila ada saudara kita yang sakit atau juga yang kedukaan untuk eh, bisa membantu doa karena yang bisa kita berikan adalah berdoa. Mari nanti disampaikan saja titip doa untuk siapa bin siapa, perihal perihal apa, kedukaan atau sakit atau diuji sakit dan sebagainya. Ya, semoga kami juga terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian, kita lanjutkan pada kajian hari ini adalah hadis selanjutnya pada hadis pertama pada bab 41. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwa'. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ساق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya
dan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih menghadirkan kita dalam kajian Islam intensif Sahabat Sehat secara daring. Mudah-mudahan niat kita, belajar kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Review tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai tentang dalil ayat Al-Quran yang mendasari bab 41 tentang tahrim, keharaman al-uquq, durhaka terhadap orang tua, wa qati'atur rahim, dan juga memutuskan ikatan silaturahim. Dalam bab 41 ini ada 3 ayat yang tadi sudah direview, dan insya Allah ada 5 hadis yang akan kita kaji bersama. Pada pertemuan hari ini mungkin kita akan membahas 2 hadis insya Allah. Kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qulna bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat muttafaqun alaihi. Al-hadis rawahul Bukhari fi bab syahadat wa Muslim fil iman. Diriwayatkan dari Abi Bakrah, namanya Nufai' ibn al-Harith, semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu perihal dosa yang paling besar, ya. Akbaril kabair, sudah dosa besar, ini paling besar, terbesar. Dan beliau mengatakannya, menyabdakannya itu sampai 3 kali. Kami menjawab, para sahabat, bala ya Rasulullah. Baiklah, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka terhadap orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Semula beliau, baginda Rasulullah SAW itu bersandar. Kemudian setelah bersandar lalu duduk, menambahkan dalam sabdanya, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Juga termasuk dosa besar yang terbesar adalah mengucapkan kebohongan, kedustaan, dan bersaksi palsu. Famaza la yukarriha. Baginda Rasulullah SAW senantiasa mengulangi-ulangi sabda yang tadi disampaikan. Sampai kami mengatakan para sahabat, laitahu sakat. Alangkah baiknya jika baginda berhenti mengucapkannya. Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang tadi direview oleh Pak Yai, ada 3 ayat tentang keharaman memutuskan
silaturahim, apa ancaman yang akan didapat bagi mereka, yaitu mendapat kutukan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk begitu urgennya, pentingnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang pada bab 40 kita membahas lebih dari 20 hadis, ada 24 hadis tentang keutamaannya. Nah, sekarang kita membahas tentang kebalikannya, yaitu uququl walidain. Durhaka terhadap orang tua, jika berbakti saja itu disandingkan dengan kalimat tauhid yang di ayat ketiga kemarin sudah kita bahas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan untuk menyembah hanya kepadanya dan berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, itu disandingkan dengan kalimat tauhid, perintah untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah, maka kebalikannya adalah durhaka terhadap orang tua adalah termasuk atau bagian atau yang dilahirkan dari al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kebalikannya. Jadi serasi, senada dengan ayat berbakti orang tua itu setelah perintah tauhid. Nah, dalam hadis uququl walidain, durhaka terhadap orang tua itu setelah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, dan itu termasuk dosa besar. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan pesan sabdanya, kalau sampai diulang ya sampai 3 kali, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku sampaikan, aku kabarkan, aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar. Jadi udah dosa besar, ini terbesar, akbar, terbesar. Jadi memang puncaknya dosa besar. Sahabat yang haus tentang ilmu tentu ingin mendengarkan, ingin meresapi apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa terbesar dan paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah ini sudah tidak ada lagi ampunan. Nauzubillah min zalik. Makanya kita semasa hidup kita senantiasa kita memohon, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar senantiasa memberikan kita istiqomah dalam kehidupan kita dan mematikan kita. Kita minta kepada Allah mematikan kita husnul khotim. Kematian terbaik, akhir perjalanan hidup yang husnul khotimah, yang terbaik. Karena kita tidak tahu akhir perjalanan hidup kita. Makanya senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu untuk mematikan kami secara baik, husnul khatimah. Biqauli la ilaha illallah. Orang yang matinya akhir hayatnya menyebutkan
la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kita mohon pada Allah senantiasa dalam doa-doa kita untuk mematikan kita dalam husnul khatimah. Ada orang yang semasa hidupnya muslim, mukmin, baik, dermawan, dengan segala bentuk amal soleh yang dilakukannya. Tetapi nauzubillah min zalik, di akhir hayatnya tergelincir lisannya, perbuatannya. Sehingga nauzubillah min zalik mengucapkan kalimatul kufr, kalimat-kalimat kekafiran. Nauzubillah min zalik, jika ada orang seperti itu, maka semua amal kebaikan, semua amal soleh yang telah dilakukan semasa hidupnya itu hilang, nggak ada bekas. Kebalikannya, semasa hidupnya menjadi penjahat, berbuat buruk, dosa, semuanya pernah dilakukan, dosa-dosa besar. Tapi di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seketika juga perbuatan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tauhid dan kebalikannya al-isyraku billah ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita pahami, bukan hanya sekedar paham tapi kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ketika kita paham bahwa menyekutukan Allah itu adalah dosa terbesar, itu mampir dalam hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya selain kita memohon husnul khotimah, kita juga minta perlindungan. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan kita berlindung pada Allah dari akhir yang buruk, su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah kita memahami tentang pentingnya atau larangan atau dosa besar terbesar adalah menyekutukan Allah, Rasulullah kemudian menyandingkannya dengan uququl walidain. Durhaka terhadap orang tua. Berani terhadap orang tua. Membantah perintah orang tua. Salah satunya atau keduanya. Nah, ini ketika ini disandingkan dengan dosa besar yang paling besar, maka dosanya durhaka terhadap orang tua juga tidak kalah. Kita sekalian mengingatkan kembali yang pernah disampaikan sebelumnya. Saat ini kita sebagai orang tua juga kita punya label sebagai anak. Orang tua kita, mereka juga berlabel sebagai anak. Artinya, jangan kita merasa sebagai orang tua menuntut anak kita berbakti. Kita juga sebagai anak yang harus dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita. Terlebih mereka masih hidup, maka kesempatan emas surga berada di kedua orang tua, ridhonya orang tua. Berbaktilah selagi kesempatan itu masih terbuka. Jangan sampai kita menyesal setelah keduanya tiada. Makanya ketika mereka ada,
kita senantiasa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangilah mereka. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Kita harus berbakti, melayani orang tua kita. Walaupun ya banyak permintaan dan embel-embelnya, kesabaran kita berbuah manis insya Allah. Ridho orang tua menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, ketika kita uququl walidain, durhaka, berani, melawan, berbantah, dan yang semisalnya, maka itu termasuk dosa besar yang disandingkan hadisnya dengan dosa yang paling besar dan di antara dosa-dosa besar. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya dosa besar yang disampaikan baginda Rasulullah bukan hanya itu saja. Ketika saat itu beliau dalam kondisi bersandar, kemudian pindah ke posisi duduk, beliau melanjutkan di antara dosa besar adalah qauluz zur, berkata dusta, wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Dan ini juga termasuk dalam dosa besar. Sekali orang berdusta, maka selamanya dia akan berdusta. Kenapa? Karena dusta pertama, dusta kedua, itu untuk menutupi dusta sebelumnya. Dia akan tercatat sebagai kazzaba, sang pendusta. Walaupun dia bicara benar, orang akan menganggapnya ini adalah bohong belaka. Nggak dipercaya lagi. Walaupun perkataannya benar, tapi karena seringnya berdusta, seringnya bohong, maka itu sudah dicap sebagai seorang pendusta. Nauzubillah min dzalik. Begitu pula dalam kesaksian. Apakah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri atau menduga-duga? Ketika dia menyaksikan dengan kepala sendiri, dia bersaksi dengan benar. Tapi hanya menduga, menganalisa, kalau dia masuk berarti terjadi sesuatu, padahal dia tidak melihat, bisa jadi ini menjadi kesaksian palsu. Dalam pengadilan ada saksi ahli, ada saksi apa disebutnya itu yang melihat kejadian perkara. Nah, termasuk dosa besar adalah kesaksian palsu. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulanginya. Hati-hati, wanti-wanti, berikan peringatan akan dosa besar ini. Dusta dan kesaksian palsu. Sampai para sahabat ya berharap alangkah baiknya jika baginda Rasulullah SAW diam menghentikan ucapannya. Karena kalau selalu diulang-ulang ini membuat eh, psikologi kejiwaan kita ini terpengaruh. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis pertama riwayat sahabat Abi Bakrah Nufai bin Harith tentang dosa besar yang disebutkan. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka terhadap orang tua, ditambah dengan dusta dan kesaksian palsu. Di hadis yang kedua, ada penambahan yang termasuk dalam dosa besar. Kita baca hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma
'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari. Al-yaminul ghamus allati yahlifuha kadhiban 'amidan summiyat ghamusan li'annaha taghmisu al-halifa fil itsmi. Iya, enak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu disebutkan yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Sudah tadi kita jelaskan. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, berani terhadap orang tua. Sama sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga wa qatlun nafs, membunuh seseorang atau membunuh diri sendiri, membunuh jiwa. Dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, ah, bersumpah al-ghamus secara palsu yang disebutkan dengan sengaja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah hadis as-sahih. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hadis pertama disebutkan 4, kemudian di hadis kedua 2 disebutkan sama, yang 2 lagi disebutkan berbeda. Yang 2 yang disebutkan berbeda adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa, membunuh seseorang. Kalau dalam terjemahannya di sini disebutkan tidak sesuai dengan haknya. Maksudnya apa? Ada membunuh sesuai dengan hak. Seperti seseorang ketika membunuh orang lain, maka pelaku dalam hukum Islam itu juga dibunuh. Itu membunuh secara hak. Hadnya, hukumannya adalah orang tersebut dibunuh. Atau dan atau seseorang berzina dengan seorang yang sudah menikah melakukan perbuatan zina. Hukuman dalam Islam hadnya adalah ar-rajam, ya, ditimpuk dengan batu sampai mati. Seorang yang sudah menikah, ya, kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dalam Islam adalah ar-rajam. Tapi kalau dia belum menikah, berzina, itu dicambuk, didera. Jadi ada hukuman yang memang eh, disebutkan dalam hukum Islam itu dibunuh. Itu disebutkan dengan sesuai dengan haknya. Ada beberapa eh, dosa yang hukumannya adalah dia dibunuh. Nah, ketika dia membunuh tanpa hak, ya, tidak sesuai dengan haknya, maka membunuh itu termasuk dosa besar. Menghilangkan nyawa orang lain termasuk dosa besar yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian yang keempat, 2 yang berbeda dengan hadis pertama adalah al-yaminul ghamus. Ya, kalau di hadis pertama disebutkan kesaksian palsu. Kalau yang di sini adalah al-yamin, sumpah, bersumpah. Ya, al-ghamus diterjemahkan secara letterlock sebagai palsu. Tapi di dalam keterangannya
Disebutkan dia bersumpah, kemudian sumpahnya itu berlandasan pada kedustaan dan disengaja. Ya. Jadi al-yaminul ghamus, bersumpah dengan berlandaskan pada kedustaan dan dilakukan dengan sengaja. Disebutkan sesuatu yang disumpahkan oleh seseorang dengan dusta dan disengaja. Dinamakan ghamus sebab sumpah sedemikian itu menerjunkan orang yang bersumpah ke dalam dosa. Nah, ini bersumpah yang dusta dan disengaja inilah termasuk dalam kategori dosa besar. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang sedikit menggelitik, kenapa baginda Rasulullah pada hadis kedua ini menyebutkan dosa besar itu hanya 4 dan berbeda dengan hadis yang pertama. 2 sama, 2 berbeda. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sendiri bertanya-tanya, apakah ini disebutkan 4 ini terbatas 4 atau memang ada yang lain? Apa alasan baginda Rasulullah SAW meringkas dosa besar menjadi 4 saja? Nah, di sini dalam syarahnya disebutkan beberapa alasan. Di antaranya adalah Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis itu melihat objeknya. Siapa saja yang ada di hadapannya. Jadi biasanya kalau ada pertanyaan, jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Sesuai dengan penanyanya. Jadi Rasul tahu karakter siapa yang bertanya. Dan Rasul menjawab sesuai dengan orangnya tersebut. Sebagai contoh. Ada seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasul, apakah amalan yang paling utama? Rasul tahu yang bertanya itu sholat berjamaahnya bolong-bolong. Maka Rasul menjawab, sholat ala waktu. Sholat tepat pada waktunya. Ada orang lain bertanya, yang pertanyaannya sama. Apa amalan yang paling utama? Tapi jawabannya berbeda. Rasul tahu dia sering membantah dengan orang tua. Maka jawaban kepada orang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi orang ketiga dengan pertanyaan yang sama, apakah amalan yang paling utama? Rasul menjawab, Rasul tahu orang ini sudah mampu haji, tapi nggak berangkat-berangkat. Maka Rasul menjawab, hajjan mabrur. Jadi jawaban sesuai dengan pertanyaannya dan siapa yang bertanya. Nah, ketika Rasul SAW menyebutkan dosa besar ini, di hadis kedua ini ada 4, nah salah satu alasannya adalah sesuai dengan objek yang hadir ketika Rasulullah SAW bersabda. Alasan yang kedua yang disampaikan oleh syarih, para penjelas hadis, para ulama hadis, adalah 4 dosa besar yang terbesar. Jadi ada 4 dosa besar yang terbesar. Jadi dosa besar banyak, yang terbesar itu 4. Yaitu adalah yang disebutkan syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah dusta yang disengaja. Masih banyak lagi dosa-dosa yang lain. Itu dosa besar, termasuk kayak macam dosa besar yang disebutkan adalah mencuri, ada sihir, ada yang lainnya disebutkan dalam riwayat yang lain tentang dosa besar. Yang disebutkan di sini 4, para ulama hadis mengatakan dalam menjelaskannya bisa jadi 4 dosa besar ini adalah yang terbesar. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
inilah hadis yang dapat kita sampaikan, kita jelaskan. Masih ada 3 hadis lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita berikan waktu kesempatan untuk kita sama-sama mendalami hadis kita yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tadi sudah membedah 2 hadis yang berkaitan dengan durhaka dan ini fatal. Kalau tadi hadis yang pertama itu bukan hanya substansi hadisnya yang kita lihat, tapi bagaimana gestur itu digambarkan dalam hadis itu. Jadi memahami hadis bukan hanya substansi saja dikatakan itu, tapi bagaimana para sahabat itu menggambarkan gestur ketika Rasulullah menyampaikan itu. Awalnya duduk bersandar, kemudian sampai 3 kali mengatakannya, kemudian duduk tegak. Ini menunjukkan keseriusan Rasulullah. Pentingnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah gestur. Jadi makanya yang dia diriwayatkan itu bukannya sekedar apa yang disampaikan isinya. Isinya jelas, teman-teman Bapak Ibu sekalian itu paham bahwa dosa besar ABCDE. Tapi bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan itu dalam situasi seperti apa, itu juga sangat penting penekanannya. Jadi tidak main-main. Ingat sekali Ustadz ketika Rasulullah itu menegur sahabatnya yang wudhu. Sampai 3 kali wudhunya, minta diulang. Belum menyebutkan kesalahannya di mana. Yang terakhir sampaikan bahwa tumitmu itu kurang 1 titik, masih kering, belum tersirami air. Karena apa? Menyebabkan gagalnya sholat. Itu Rasulullah sampai memintanya 3 kali itu. Samping pentingnya bahwa wudhu itu, sempurna wudhu itu akan bisa menyebabkan sholat kita sia-sia. Nah, itu Rasulullah katakan. Jadi gestur itu sangat penting, di mana pesan-pesan tadi adalah menjadi pesan moral kita. Nah, saya nggak mengulang dulu tentang ini. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, seperti biasa kita membuka diskusi berkaitan dengan hal tadi. Silahkan, ada beberapa yang mungkin barangkali perlu ditanyakan. Alhamdulillah, yang pertama nanti Bu Nita. Kemudian selanjutnya kami tunggu, nih, Bapak Ibu sekalian. Silahkan, bisa diskusi, bertanya langsung, ataupun bisa menggunakan chat Zoom ini. Terima kasih Pak Prapto juga hadir dari Gorontalo. Terima kasih Pak, jauh sekali naik pesawat pun juga cukup lama untuk ke sana itu. Baik, silakan Bu Nita lebih dulu, habis itu Ya, Pak Prapto. Monggo ya. silakan. Terima kasih Pak Sakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullah. Pak Ustadz, tadi saya tertarik dengan istilah yang dosa yang keempat tadi ya, yang kata sumpah palsu gitu ya Pak ya. Nah, ini saya mau bertanya Pak Ustadz, kita kan misal ada orang nih lagi bermusuhan gitu ya. Kita mencoba supaya mereka tuh jangan sampai ribut atau gimana. Lalu kita agak berbohong. Lalu mereka mungkin tanya, ayo demi Allah gitu loh. Nah, itu apakah termasuk tadi itu juga dosa besar tadi itu Pak Ustadz ya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi Pak Sakri sampaikan yang mengenai silaturahmi. Seperti begini Pak Ustadz, kita mempunyai teman gitu ya. Teman kita ini telah membuat kita ya menyebar fitnah lah segala macam, pokok membuat kita menjadi terpuruk ya Pak Ustadz ya. Tadi kan Pak Ustadz sampaikan juga Pak Sakri sampaikan, kita kan nggak boleh memutus silaturahmi. Kita sudah memaafkan dia nih Pak Ustadz, udah kita maafin, udah ikhlas lah, ya udahlah. Tapi kita nggak bisa ketemu dengan dia Pak Ustadz. Kalau ketemu dengan dia itu akan timbul benci lah. Ingat lagi kejadian yang sebelumnya. Apakah ini termasuk memutus silaturahmi? Itu aja Pak Ustadz, 2 hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya tajam nih. Oke. Biar dijawab dulu nggih Pak Prapto nggih. Nanti setelah itu mungkin Pak Prapto kami persilahkan. Silakan Ustadz Oh, untuk oh. menjawab. Ada 2 hal tadi ya, Ya, Pak. Jadi kalau ada kata kita itu mencoba mendamaikan seseorang, kemudian eh, memancing-mancing, artinya sebetulnya, ayo berani nggak sumpah? Ya, gitu. Ayo berani sumpah nggak gitu, gitu supaya maksudnya nggak berbohong itu nggak main-main. Kemudian yang kedua soal silaturahim tadi, walaupun memaafkan dengan jarak jauh nggak ketemu gitu. Kami ya. persilakan Ustaz. Wallahu alam. Eh, yang pertama terkait dengan dusta. Jadi memang kata-kata dusta itu termasuk dosa besar sebagaimana tadi disampaikan dan ini tidak ada khilaf. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada pengecualian dusta yang diperbolehkan? Gitu. Dalam tanda kutip ya, dusta yang di dalam tanda kutip ya.
diperbolehkan. Eh, dalam eh, keterangan para ulama hadis, memang disebutkan ada beberapa yang pengecualian dengan tujuan yang dilihat tujuannya, bukan dustanya, tapi tujuannya. Yang pertama adalah tadi untuk mendamaikan yang sebagaimana disebutkan. Kalau ada dua orang berselisih, dia berantem, kemudian ada pihak ketiga yang ingin mendamaikan, uh, tujuannya adalah untuk mendamaikan. Maka dia ngomong kepada pihak A seperti ini bahwa pihak B ini adalah orang baik. Kemudian jangan berantem. Intinya begitu. Kita ya, pihak ketiga ngomong ke pihak B bahwa pihak A ini adalah orang baik. Jangan berantem. Intinya adalah bagaimana mengislah, memperbaiki hubungan keduanya, itu diperbolehkan, ya, dusta yang terboleh. Atau suami istri, ya, istri masak, masakannya masya Allah, ya, masya Allah gitu ya. Terus dicobain oleh suami, gitu. Suami bagaimana, tanya sama istrinya, bagaimana masakannya? Dijawab oleh suami, masya Allah, masya Allah. Jadi dianggap oleh istrinya adalah ini eh, baik, enak, lezat dan lain sebagainya. Padahal kebalikannya gitu. Tapi untuk menyenangkan hati istrinya, ini tapi tujuannya itu ya, untuk menyenangkan hati, ya bukan untuk kepentingan diri. Itu diantara yang dalam tanda kutip tadi dusta yang diperbolehkan. Bahkan ada yang disebut dengan Allahumma sholli ala Muhammad, istilahnya itu eh, eh, apa ya? Kalau orang Syiah itu kan takiyah, ini bukan takiyah ya. Saya agak lupa istilahnya itu. Dikatakan dusta tapi bukan dusta. Eh, ada istilahnya saya lupa ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ada 3 kali beliau menganggapnya dosa padahal bukan dusta. Yang pertama, ketika beliau ditanya oleh ayahnya untuk kenapa nggak ikut ke Ma'bad, kenapa nggak ikut beribadah ke patung-patung itu. Nabi Ibrahim menjawab, ini sakim, saya sakit. Ya, itu ada di firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Faqala ini sakim, saya sakit. Ya, ketika kalau sakit berarti kan ya nggak bisa berangkat begitu. Padahal Nabiullah Ibrahim nggak mau gitu, tapi jawabnya sakit. Nah, dijelaskan bahwa yang dirasa sakit oleh Nabiullah Ibrahim adalah dia sakit hati dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya. Kedua, ketika dia ditanya, Nabiullah Ibrahim ditanya, Man fa'ala hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Wahai Ibrahim. Yang ketika itu Ibrahim menghancurkan berhala kecuali satu, yang paling besar. Nabi Ibrahim menjawab, Bal fa'ala hadza, yang melakukan adalah kabiruhum hadza. Ini yang paling besar, gitu. Orang bingung, kok bisa? Kan patung, dia nggak bisa bergerak, gitu. Nggak mungkin patung itu menghancurkan berhala kecil, gitu. Nah, Nabiullah Ibrahim bilang, ya kalau nggak mungkin menghancurkan, kenapa kalian sembah? Gitu. Cuma titik poinnya, ketika ditanya Nabi Ibrahim, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang menghancurkan? Ibrahim mengatakan, ya patung yang besar. Nah, ini kan tidak sesuai dengan aslinya. Tapi ini terkait dengan kalimat tauhid, terkait dengan memberikan pelajaran kepada eh, kaumnya. Ini disebut bukan sebagai dusta, tapi saya lupa istilahnya. Nanti kalau ingat di, disampaikan. Termasuk yang ketiga, Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama ketika ditanya antara siapa ini, ya Sarah, yang menjadi apa namanya, siapa dia, aslinya istrinya, tapi disebutkan dia bukan istrinya, tapi adalah budaknya. Karena ketika di Mesir, raja ketika itu, kalau misalkan ada perempuan cantik, dia akan diambil. Eh, yang demikian itu adalah dusta yang dalam tanda kutip dikecualikan. Dan itu hukumnya diperbolehkan selama
memang untuk kepentingan-kepentingan kebaikan-kebaikan kita, bukan untuk kepentingan adalah untuk pribadi dan kepentingan eh, memupuk kekayaan dan apalagi tadi kesaksian palsu ya. Eh, Terkait dengan tadi bohong untuk mempersatukan ya, diperbolehkan eh, untuk mendamaikan antara dua saudara yang sedang berselisih. Adapun yang kedua terkait dengan eh, kita wajib bersilaturahmi terhadap teman, kerabat, kawan, tapi ada mereka yang membuat fitnah kepada kita sehingga ini menjauhkan kita. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, sudah dimaafkan. Cuma karena saking besarnya fitnah, kita nggak mau ketemu lagi gitu ya. Nah, ini namanya maafinnya tapi belum belum 100%. Masih ada masih ada ganjalan ya. Belum belum fa'fu anhum wasfah, belum wasfah, baru sekedar maaf tapi belum hilang dari hati kita. Memang yang paling baik, yang paling utama memaafkan itu sudah baik ya. Tapi yang paling baik lagi memang menganggap itu semuanya ya kita maafkan, kita selesaikan, nggak ada lagi ganjalan di hati. Ini yang terbaik ya. Dengan maafkan saja sudah baik. Kalau mau yang terbaik lagi, hilangkan semuanya sehingga eh, antara kita dengan dia sudah tidak ada ganjalan lagi. Yang namanya fitnah, yang namanya ini memang kerjaannya setan untuk memisahkan kita, memecahkan kita. Itu memang kerjaannya. Jangan sampai kita menjadi pengikut setan dengan mengikuti langkah-langkah. Wallahu alam. Habis. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz penjelasannya. Jelas ya, Bu Nita. Jadi kalau berdusta untuk kebaikan diperbolehkan itu atas Rasulullah Bukhari dan Muslim. Kemudian juga yang kedua tadi adalah memaafkan walaupun nggak ketemu. Yang tadi katakan Ustaz masih ganjel nih di hati, nggak berani ketemu karena saking besarnya fitnah tadi. Tapi ini lihat di Asy'ara itu ada dua hal yang ditandaskan itu. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Jadi memaafkan dan kalau boleh bertemu. Ini akan plong. Betul, insya Allah begitu. Jadi ini As-Surat 40 itu menyebutkan bahwa memaafkan dan berbuat baik. Berbuat baik itu aktivitas bagaimana kita bersalaman, bertatap muka, kemudian menyampaikan. Disarankan tetap. Nah, tapi untuk sumpah palsu dihindari. Ya, walaupun itu untuk kebohongan, sebaiknya dihindari karena kita takut ya, tidak bisa memisahkan antara antara yang pura-pura dusta dengan sumpah palsu tadi. Jangan sampai terjerumus karena memang palsu itu haram, sumpah palsu. Itu menimbulkan rahmat Allah. Baik, untuk penanya yang kedua, kita berikan kesempatan pada Pak Prapto dari Gorontalo, jauh-jauh datang ke Jakarta, Pak. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Ustaz Sakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, yang saya hormati Ustadz Salman, Ustadz Sakri, dan teman-teman semuanya. Ya, ini luar biasa pagi sudah mendengar tentang birrul walidain ya. Suatu kata-kata yang indah, kata-kata yang luar biasa kayak gitu. Tapi pada prakteknya kok agak susah begitu. Saya begini, ini realita ya, tapi begini. Kebetulan orang tua itu menyuruh kami untuk membuat kicing. Kicing itu apa ya bahasa Jawanya itu ya? Apa ya, Kuburan itu loh. untuk itu makam itu ya? Apa Ya, semacam ya batu lingkaran apa ya itu. batu tuh? Ya, ya yang di atas kuburan Betul, itu. kicing Nah, namanya. sementara kita pahami kan itu kan datang gitu ya. Itu. Tapi kalau itu perintah orang tua untuk itu kira-kira gimana ataupun mungkin ada trik-trik yang untuk istilahnya supaya orang tua itu bisa memahami ya tentang itu saja Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Artinya begini, ada amanah orang tua, Ya, tetapi amanahnya membuat kicing untuk makam. Dan iya padahal mungkin dilarang betul. ya membuat kicing untuk makam Ya, itu sebenarnya gitu. Nah betul. ini Ustadz mohon penjelasannya Ustadz. Monggo Ya, Ustadz penjelasan. ya, terkait dengan birrul walidain ya. Eh, ini ada dua sebenarnya dua kasus. Yang pertama terkait dengan berbakti pada orang tua.
Yang kedua terkait dengan hukum mendirikan atau membangun sebuah kuburan, sebuah makam. Ya, Eh, mohon mohon izin bertanya dulu. Nih tadi orang tuanya masih hidup atau Orang tua masih hidup, sudah mati? masih hidup. Ya, Masih hidup. Nah, berarti kan belum belum, dijalankan ya ya. belum, belum, belum. Iya. Jadi kalau pesan eh, orang masih hidup untuk dijalankan ketika mati ini namanya wasiat, ya. Ini namanya wasiat. Wasiat itu nanti dijalankan ketika dia sudah mati. Tapi ini kan terkait bagaimana untuk memahamkan, ya, memahamkan hukum mendirikan bangunan, gitu ya. Yang saya pahami begitu. Kalau tadi bahasa cicing itu saya belum paham, gitu. Cuma yang saya pahami mendirikan bangunan dalam kuburan atau makam kita. Jadi eh, kita memahaminya secara sederhana, ya. Kita memahami secara sederhana. Eh, Memang eh, membangun, ya, kuburan kita itu atau rumah masa depan kita itu eh, secara idealnya cukup dikasih tanda bahwa itu adalah kuburan. Sehingga ini idealnya, ya, memahami secara ideal. Cukup dikasih tanda itu adalah makam. Sehingga batas-batasnya jelas. Sehingga ketika orang ingin berziarah kubur itu adabnya dipakai. Ya, ya. Ketika kita mau masuk ke pemakaman, ya, ruang atau apa namanya, tanah yang di situ banyak kuburan semacam TPU, kita memberi salam, ya, assalamualaikum. Tentunya yang makamnya Muslim, ya. Kalau yang orang kafir nggak usah, ya, nggak usah diinikan. Yang makamnya Muslim itu ada adabnya. Assalamualaikum ya ahla diyar rahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita doakan, ya, buat mereka. Ini tentunya eh, yang idealnya eh, itu sebagai tanda adalah kuburan. Ini berlaku untuk di negeri semacam Saudi Arabia, gitu. Jadi nggak ada bangunan-bangunan di atas kuburan. Nah, cuma yang menjadi problematika adalah eh, bagaimana hukum membangun bangunan di atas kuburan, sebagaimana yang terjadi di Mesir, ya. Mesir tempat kami belajar itu kuburannya sih nggak ada bangunan, ya, karena diletakkan di bawah tanah, gitu. Tapi seakan-akan untuk masuk kuburan itu semacam ada rumah, begitu, ada pintu gerbangnya, ada ininya, gitu. Jadi eh, sampai saat ini, sampai sekarang, terakhir saya ke sana pertengahan tahun yang lalu, itu, ya, banyak orang yang nggak punya tempat tinggal, ya, tinggalnya di pemakaman itu, di kuburan itu, gitu. Jadi ini menjadi tradisi, ya, menjadi tradisi. Mereka eh, tidak dalam bentuk bangunan tapi mirip, ya. Jadi kayak macam rumah, eh, nggak ada atapnya, kosong, tapi ada pintu gerbangnya, gitu. Nah, ini eh, oleh sebagian oleh pemikiran yang ekstrim, yang keras, ini dianggap sebagai sebuah bangunan. Eh, Ketika hal tersebut terjadi, pernah terjadi pada tahun lampau, ya, Mas, sudah lama. Ketika mereka melihat bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan itu, tiba-tiba mereka langsung hancurkan, ya, tiba-tiba langsung mereka hancurkan. Rupanya yang dilakukan oleh mereka itu tidak memberikan edukasi yang baik. Kenapa? Karena mereka menghancurkan itu tanpa di diedukasi, tanpa diberikan pemahaman. Akhirnya setelah dihancurkan, eh, para keluarga yang ada di makamnya di situ, ya, mereka membangun kembali, bahkan lebih mewah, lebih megah daripada yang eh, sebelumnya. Nah, ini artinya menghilangkan bahaya, tapi mendatangkan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, gitu, ya. Nah,
Sebagaimana yang dilakukan oleh dakwah Rasulullah SAW. Maaf ya, agak sedikit melebar, tapi untuk memberikan frame pemahaman kita. Rasul SAW ketika dakwah di Mekah itu banyak berhala. Lah ratusan yang ada di Ka'bah. Ratusan yang ada di Ka'bah. Tapi apa yang yang dilakukan oleh baginda Rasul, Rasul nggak menghancurkan berhala. Enggak, yang dihancurkan adalah pemahaman syirik kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang ada di Mekah itu, mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, tahu Allah, tapi melalui sekutu lewat berhala. Yang dihancurkan oleh Rasulullah adalah pemahamannya ini. Pemahamannya itu salah. Jadi diedukasi, dipahami, diberikan pemahaman, gitu. Sehingga berhala-berhala itu terus masih ada di Ka'bah, bahkan di dalamnya lebih dari 13 tambah 8, 21 tahun sejak Rasulullah diangkat. Baru ketika Fathu Mekah, Mekah dikuasai, itu Rasul nggak usah pakai bicara lagi. Dengan serta-merta berhala mereka hancurkan. Kenapa? Pemahamannya sudah matang. Tauhidnya sudah selesai. Gitu. Nah, artinya untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang kita anggap keliru, ini perlu proses dan perlu kesabaran. Nggak langsung kita eksekusi di lapangan. Nah, begitu juga dengan tadi bagaimana terkait dengan mendirikan bangunan di makam. Yang mungkin masih bisa ditolerir itu bukan bentuknya seperti kayak apa namanya rumah gitu ya, tapi bentuknya hanya sebatas ya tidak lebih dari eh, apa kaki lah begitu. Jadi memang sebagai tanda ini adalah makam kuburan gitu. Atau juga untuk keluar dari masalah ini uh, menganggap aja itu bukan sebagai ibadah ritual. Karena kalau sudah menjadi ibadah ritual yang artinya wajib, ini berbahaya bagi pemahaman. Tapi ini adalah sebagai taklid atau semacam tradisi saja. Tradisi bukan sebagai ibadah ritual. Kalau udah tradisi, semacam kayak kita mau merayakan peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, isinya ceramah, itu bukan dikatakan sebagai bid'ah ibadah gitu. Tapi ini sebagai tradisi bagaimana kita tetap mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tidak perlu ada khilaf di dalamnya dengan kita memahami dengan sebaik-baiknya. Itu terkait dengan bagaimana kita memahamkan orang tua pelan-pelan. Ya, kalau nggak bisa juga ya nggak masalah. Ya, yang penting usaha kita sudah disampaikan. Bagaimana nanti ketika orang tua kita sudah meninggal, ya kita kebumikan, kita ya berikan apa namanya, jalankan wasiatnya semampu kita. Demikian. Ada yang ngechat saya secara pribadi. Oke, monggo silakan. Mohon maaf, saya sambil lanjutkan. Bagaimana ada seorang anak yang apa di sini tidak pernah mengunjungi orang tua karena suami tidak mengizinkan, gitu ya. Jadi eh, ini sama juga. Ini kan terkait dengan pemahaman ya. Kita ini sebagai anak juga sebagai orang tua, gitu ya. Kita sebagai anak sebagai orang tua juga. Jadi kita juga perlu untuk memahami diri sendiri dan memahamkan orang lain, ya. Perlu bagi kita untuk bisa sama-sama peduli bagaimana kita bisa melayani orang tua kita apalagi dia masih hidup. Nah, ketika alasannya ya tidak mengunjungi, tidak berkomunikasi dengan orang tua, nggak pernah ditelepon, nggak pernah di SMS, nggak pernah di WA, alasannya karena si anak merasa sakit hati terhadap sikap orang tua, dan ini yang perlu untuk diperbaiki. Sikap anak yang perlu diperbaiki. Jangan kita menyalahkan orang tua. Kitanya yang harus meminta maaf, kitanya yang harus minta keridhoannya. Bisa jadi sikap orang tua terhadap kita karena ya karena sikap kitanya. Ya, suatu sebab ya Ustadz Makanya ya. ya orang tua itu sangat sayang kepada anak. Itu lumrah, itu udah menjadi fitrahnya gitu ya.
kalau ada yang eh, orang tua marah pada anaknya, bisa jadi karena anaknya melakukan suatu hal yang orang tua nggak suka. Nah ini jangan sampai kita eh, sakit hati terhadap orang tua karena orang tua sakit hati terhadap atau karena orang tua nggak suka terhadap kita sebagai anaknya. Kita yang harus merubah. Sekali lagi mengingatkan buat kita semuanya, orang tua yang masih hidup adalah tiket kita menuju surga. Ya, kita minta keridhoannya. Kita minta keridhoan. Jangan sampai menyesal kalau mereka sudah tiada, kita baru kenapa nggak dari dulu kita. Nah, itu kalau udah begitu udah menyesal. Dari sekarang ya kita rubah sikap kita mohon maaf, minta mohon ampun, apalagi ini udah mau Ramadan, ya bukan hanya mau Ramadan saja ya. Kadang-kadang momentum itu menguatkan kita untuk bisa kita saling bermaaf-maafan khususnya kepada orang tua yang belum pernah telepon, belum pernah WA atau komunikasi dengan orang tuanya, eh, kita jalankan. Eh, Begitu pula yang istri yang minta izin, mohon ini kepada suaminya untuk bisa mengunjungi orang tua juga perlu dipahamkan lebih lanjut sehingga eh, apa namanya hubungan silaturahmi ini semakin erat, semakin kuat. Eh, Demikian. Wallahu Baik, a'lam. Alhamdulillah, terima kasih dua penanya tadi. Masih ada tiga penanya lagi yang panjang ini. Oh, Masya Allah. Menarik kayaknya. Tadi yang pertama soal dari Pak Prapto, kesimpulannya bahwa eh, patuh kepada orang tua itu adalah wajib. Tetapi ketika wajib yang diikuti adalah wajib yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika syariat. Ketika hukumnya itu bertentangan dengan syariat, maka menolak secara halus dengan adab yang baik itu juga wajib bagi kita. Bukan mengatakan kasar, bukan. Jadi butuh waktu untuk itu. Karena memang ketentuannya seperti Rasul katakan, Rasul yang dilarang itu mengapur, duduk di atas makam dan membangun di atas makam itu Rasul katakan bahwa itu jangan membangun ada tiga hal tadi jadi kan itu kalau disampaikan oleh orang tua maka orang tua juga perlu dipahamkan ketika kita dipaksa untuk membangun itu kita sendiri juga berdosa nah inilah ya gitu kemudian tadi pertanyaan yang bagus bagaimana patut yang suami yang ma'ruf kita ikutin suami tetapi bagaimana nanti tetap kita membangkang cari waktu bagaimana meluluhkan hati suami gitu jadi kita pahamkan bahwa ma'ruf itu hubungannya dengan Allah tetapi ketika ma'ruf suami tidak setuju, maka cari tempat pahamkan suami yang ma'ruf. Karena kita tidak boleh memutus silaturahim. Berbuat baik seperti yang di dalam Quran Al-Isra itu disebutkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah satu perintah. Perintah Allah gitu. Baik, saya ingin nggak mau perpanjang lagi. Ada tiga penanya dari Pak Taufik. Ini perihal SPC ini. Ustaz. Jadi perihal SPC mungkin mohon bisa dibaca sendiri. Ustaz, saya belum sempat membaca. Iya, Monggo, silakan Ustaz. Atau mau disampaikan Pak Taufik, izin. Eh, Makasih Pak Yai. Oke, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf agak serak suaranya ini. Langsung aja. Ini mohon maaf yang SPJ itu bukan dari saya Pak, dari Oh, Bu Bukan MI. Bu MA, Bu MA ya, sorry, sorry. Nggih. Mohon maaf pertanyaan saya singkat aja Pak Ustadz, Pak Hmm. Yai. Ini terkait dengan membunuh, dosa besar di antaranya membunuh dan sumpah palsu. Apakah membunuh karakter karyawan, staf itu termasuk juga pembunuhan jiwa, termasuk dosa besar? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika ada seseorang yang dilantik menjabati posisi tertentu kan disumpah. Nantinya setelah menjabat dia melanggar sumpahnya itu apakah juga termasuk sumpah palsu misalnya korupsi dan lain sebagainya. Mengatur mohon maaf tidak maksud menyinggung siapapun juga. Oke, Baik, Waalaikumsalam. Matur suwun Taufik ya, monggo Ustaz. Ini jadi kalau menyinggung sumpah palsu ya, sumpah palsu, apakah itu dosa besar? Kemudian juga membunuh karakter termasuk itu kategori sumpah palsu dan kemudian ketika menjabat sudah disumpah kemudian dilanggar hukumnya seperti apa itu maksudnya, nggih. Monggo Ustaz. Ya, terkait dengan pembunuhan karakter ya. Ini bukan bunuh jiwa ya. Ini kan karakternya yang direndahkan. Ini sama saja menghina, membuli, ya, merendahkan orang lain. Ya, tidak dia dosa juga bukannya, tapi bukan bukan dosa yang tadi yang disamakan dengan membunuh jiwa seperti itu. Ini singkatnya aja karena udah jam 8.45 lewat banyak gitu ya.
Eh, yang kedua terkait dengan sumpah jabatan ya, melanggar sumpah jabatan, apakah ini eh, termasuk dalam kesaksian palsu? Dari sisi penamaan berbeda, tapi dari sisi eh, dosa, eh, keduanya berdosa. Ya, Eh, kalau melanggar sumpah jabatan ini masuknya pada khianat ya. Khianat artinya dia diberikan kepercayaan tapi melanggar kepercayaannya. Kebalikan dari percaya itu kan khianat. Tapi juga termasuk dosa juga ya. Dosa besar atau tidaknya kita lihat nanti. Cuma kalau sumpah palsu ini kan dia berbicara, bersaksi untuk orang lain, tapi landasannya adalah kedustaan, ya, bukan pada kejujuran, kebenaran, gitu. Tapi dua-duanya merupakan eh, dosa dan perbuatan tidak baik. Nah, kalau melanggar sumpah jabatan ini, wallahu alam, menurut hemat saya ini sebagai bentuk khianat terhadap amanah wewenang yang diberikan. Demikian Pak Alhamdulillah. ya. Ya termasuk dosa besar ya Adapun yang sumpah melanggar selanjutnya, sumpah ya, Tatnya. ya, Itu jelas di Al-Maidah eh, itu ada di situ. Yes. ya, Monggo solusi lanjut. apabila melakukan dosa terbesar yang empat tadi sudah disebutkan, apakah diampuni? Bagaimana jika terulang kembali? Jadi dosa paling besar menyekutukan Allah ini nggak ada ampunannya ya, ya tidak terampuni. Apalagi kalau misalkan sudah mati, yaitu udah masuk neraka di dalam neraka selama-lamanya, begitu ya. Nah, adapun yang lain-lainnya itu bisa diampuni kalau ini terkait dengan eh, hak-hak manusia itu dikembalikan. Macam misalkan apa namanya tadi birrul wali apa namanya uququl walidain durhaka, ya kita minta maaf pada orang tua kita, mohon di ini kan, kemudian kita layani, kita perbaiki hubungan dengan mereka sebaik-baiknya. Ketika mereka ridho, ketika mereka orang tua kita uh, merasa ridho dengan kita, insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun yang lainnya misalkan kazib, dusta segala macam ya, kita kesaksian palsu, kita mengakui kesalahan kita dan kita siap untuk dihukum balik gitu ya, dihukum kembali. Nah, itu eh, kalau itu berkaitan dengan sesama kita, itu eh, mereka ketika mereka apa namanya memaafkan, ketika mereka ridho dengan kita, itu insya Allah akan diampuni. Tapi kalau mereka tidak ada apa namanya tidak memaafkan kita, nah ini uh, kita kembalikan nanti dalam apa namanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nanti di akhirat menjadi persidangan kita dengan uh, kita uh, kita sudah meminta maaf tapi mereka tidak memaafkan, nanti urusannya nanti di mahkamah ya, di persidangan Allah nanti seperti apa. Eh, yang penting kitanya sendiri sudah meminta maaf, memohon ampun pada Allah, meminta maaf. Masalah diampuni atau tidaknya nanti wallahu alam, kitanya belum tahu. Seperti itu. Eh, saya rasa itu saja ya. Atau masih ada satu lagi, SPJ ya. Yes, PJ. Nah, SPJ ini juga tadi terkait dengan amanah yang diberikan, ya, amanah yang diberikan. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan amanah yang diberikan, maka itu tadi masuknya adalah babnya bab khianat ya. Lalu bagaimana solusinya? Tapi kita apa namanya harus menjalankan gitu ya. Solusinya adalah eh, kita banyak-banyak bersedekah ya. Kita banyak-banyak berbuat baik ya. Jadi kan ada dalam hadis itu eh, Wa'at bi'il hasanat, wa'at bi'is sayyiatal hasanah. Ya, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi banyak-banyakin perbuatan baik, banyak-banyakin amal soleh. Kalau terkait dengan tadi SPJ dengan dana, berarti kita banyak-banyakin kita bersedekah, berinfak. Mudah-mudahan itu menutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Ini sebagai bentuk solusinya kalau kita tidak bisa terhindar dari apa yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana cara menghapus dosa dengan orang tua yang sudah tiada? Nah, ini kan yang disebut dengan penyesalan. Ya udah nggak ada, kita baru merasa berdosa. Nah, ini ya kita mohon ampun, ya kita banyak berziarah pada kubur kedua orang tua kita,
kita doakan kebaikan buat mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, selagi mereka masih ada, nah ini kesempatan kita tadi ya, kesempatan kita. Kalau udah tiada, udah susah lagi. Apalagi kalau misalkan mereka masih ketika meninggalnya itu masih menanam kebencian pada kita, nggak ridho pada kita, kitanya menjadi eh, merasa berdosa, ya banyak-banyaklah kita mohon ampun. Semoga dengan banyak-banyak kita mohon ampun, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Dan jangan sampai lupa, ya senantiasa kita banyak juga berdoa untuk orang tua kita. Mohon ampunan buat orang tua kita. Itu banyak-banyak. Itu semoga dengan itu sedikit membantu meringankan hitungan kita, hisab kita nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, diskusi kita cukup hangat. Waktu kita sudah cukup panjang ini kelewatnya, dan kita akan berdoa bersama untuk saudari kita yang ditinggal pergi menghadap Allah, yaitu Mbak Renza. Kita mohon kerelaan Bapak Ibu sekalian untuk turut berdoa, dan kami persilakan Ustadz untuk Ibu Suyanti bin Sapari. Bu Suyati bin Sapari, ibunda dari Ibu Renza, staf Direktorat Promosi Kesehatan. Monggo berkenan untuk Ya, dipimpin. jamaah sekalian, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali doa kita dengan baca Ummul Kitab yang kita niatkan Al-Fatihah, kita niatkan pada almarhumah Ibu Susiati binti Safari, ibunda dari Mbak Indriza ya, Renza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, meluaskan, melapangkan kuburnya dan memasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ditinggal, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kepada rekan-rekannya juga ini sebagai pelajaran. Kematian itu adalah nasihat yang diam, ya. Ini buat nasihat juga buat kita bahwa suatu keniscayaan bagi kita akan menyusul. Kita ini para camat calon mati akan menyusul, waktunya tidak ada yang tahu. Makanya ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita dan juga pelajaran bagi keluarga serta pelajaran juga bagi almarhum almarhumah. Ala hadiniyah walikunyatan sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمرحومة إبو سوسياتي بنت سفري. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار. اللهم بعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alamin. Terima kasih Ustadz telah memimpin doa bersama untuk doa atas meninggalnya ibunda dari Bu Renza. Insya Allah
doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, usai sudah perjumpaan kita, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kabar gembira, Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, kita menyongsong bulan Ramadan. Insya Allah kita akan diklat DKM kita, jadi pengurus DKM Masjid Kementerian Kesehatan akan menyelenggarakan diklat untuk belajar tahsin Quran pada bulan Ramadan. Yang insya Allah tahsin Quran ini akan diselenggarakan selama bulan Ramadan. Kalau nanti bisa tepat waktu, Alhamdulillah pada 26 Februari sampai 26 Maret. Nah, ini akan kita selenggarakan secara online. Pesertanya boleh dari mana saja. Yang penting nanti kita sepakat waktunya. Kami masih akan menjaring sepakat waktu dan pengasuh insya Allah Ustadz Ahmad Rahmaji, Imam Masjid Kemenkes, dan juga mungkin juga Ustadz Raden Soekarno yang akan memberikan tahsin ini khusus belajar Quran untuk memperbaiki bacaan kita sambil kita nanti tilawah pada bulan suci Ramadan. Dan kami soal waktu masih kita diskusikan, mudah-mudahan nanti setuju pada pagi hari, tetapi jangan hari Kamis. Mudah-mudahan nanti tetap berlangsung ya Ustadz, ya kajian Kamis ya kalau memang itu Ramadan masih diizinkan. Dan bila tidak nanti kita akan cari waktu yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, selaku moderator saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Sampai jumpa Kamis minggu depan. Matur suwun semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sakri, Pak Ustadz. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.